Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik kompetensi guru sekolah inklusi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1, saya sendiri Nena Febriani sebagai moderator dan teman-teman saya Sadam Husain sebagai pemateri, Alfi Husnia sebagai pemateri, Wiana sebagai pemateri, Nio Mazid Saputra sebagai pemateri, Husnul Khofifah sebagai pemateri, dan Tajusi Syaraf Al-Hakam sebagai pemateri. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajusi Syaraf Al-Hakam, NIM 1813304 kali 335. Ya, di sini ada 4 kompetensi ya. Salah satunya ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu adalah ilmu pendidikan. Nah, ilmu pengajaran secara etimologi pedagogik yang berarti seni pembelajaran anak. Suatu istilah berasal dari bahasa Yunani, pait yang berarti anak dan agogos berarti membimbing. Maka pengertian tersebut mempunyai makna secara khusus, yaitu seni dan ilmu membelajarkan anak. Kompetensi ini adalah kompetensi guru, adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus yang terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Nah, itu sebagai seperangkat tindakan yang cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki guru sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas guru. Dan di sini guru harus mempunyai kepribadian yang baik ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sendiri menurut Usman tahun 2009 adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, kompetensi sosial ini mengharuskan guru untuk bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak bersifat diskriminatif terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Inklusi menuntut tanggap kerja semua komponen pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan tugas melayani anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Inklusi sering diartikan mengikut sertakan anak kebutuhan khusus di kelas umum dengan anak lainnya. Inklusi berarti mengikut sertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi umum atau general ability guru di sekolah inklusi. Kompetensi guru inklusi adalah kemampuan guru untuk mendidik peserta didik yang berkebutuhan khusus. Menurut Mujito pada tahun 2012, kemampuan umum atau general ability adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya dalam artian yang non berkebutuhan khusus atau siswa normal. Kemampuan umum atau general ability ini meliputi yang pertama ada memiliki ciri warga negara yang religius dan kepribadian. Yang nomor 2 memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri sebagai warga negara. Yang nomor 3 memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan
pandangan hidup bangsa. Yang nomor 4, memahami konsep dasar kurikulum dan cara mengembangkannya. Yang nomor 5, memahami desain pembelajaran kelompok ataupun individual. Yang terakhir yaitu mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam mengembangkan dan melaksanakan profesinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau basic ability. Kemampuan dasar ini harus dimiliki oleh guru yang mengajar di sekolah inklusi. Kompetensi dasar ini meliputi yang pertama, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan asesmen. Yang ketiga, menyusun pembelajaran dengan kurikulum modifikasi. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, memberikan program remedi pengajaran. Yang keenam, memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, memahami konsep dan mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen pada anak berkelainan. Ya, saya Alvesnia akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wiana mengenai kemampuan dasar atau basic ability. Nah, yang ke-8, seorang guru itu harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak berkelainan. Nah, jadi seorang guru itu harus merancang apa saja yang nantinya akan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ABK, dan lalu melaksanakan dan mengevaluasi apa saja yang kurang ataukah yang dilaksanakan oleh guru tersebut sudah pas, lalu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkelainan. Nah, guru juga harus mampu melaksanakan manajemen ke-PLB-an, dan guru itu mampu mengembangkan kurikulum PLB sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta dinamika masyarakat. Jadi, guru di sekolah inklusi itu dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, lalu yang ke-12, memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan PLB. Seorang guru di sekolah inklusi itu hendaknya juga mengetahui aspek-aspek atau hal medis tentang ABK. Lalu nomor 13, memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan PLB. Yang ke-14, mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang ke-PLB-an. Jadi bukan hanya di sekolah reguler atau normal, di sekolah inklusif juga guru itu hendaknya mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan yang penemuan-penemuan baru yang bisa diterapkan di sekolah inklusif seperti itu. Yang ke-15, memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkelainan. Nah, seorang guru di PLB itu hendaknya mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah siswa ABK. Yang ke-16, memiliki sikap profesional di bidang ke-PLB-an. Yang ke-17, guru itu hendaknya mampu merancang, melaksanakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat. Nah, ini tuh ditujukan agar masyarakat itu mampu menghargai dan tidak mengucilkan ABK, sehingga itu nanti ABK akan merasa dihargai di dalam masyarakat. Kepercayaan dirinya itu perlahan dapat muncul. Dan yang ke-18, mampu merancang program advokasi. Nah, ini ditujukan agar anak ABK tidak mendapatkan diskriminasi di masyarakat ataupun di sekolah inklusi. Demikian, terima kasih.